Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isniti Nabila dengan NIM 12450121312 dari kelas TIF 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas tentang pembuatan normalisasi data 1NF, 2NF, 3 dan 3NF yang kemudian dilanjutkan dengan membuat IRD dan physical model menggunakan data modeler. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah basis data. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai saja. Pertama, saya akan menggunakan Excel sebagai alat bantu dalam menyusun datanya. Nah, kita buka lembar kerja kosong. Nah, begini tampilan Excel-nya. Kemudian kita akan ambil data yang akan dinormalisasikan. Sudah ada tersimpan. Nah, jadi ini merupakan data faktur penjualan trigonal software, di mana ini merupakan data mentah yang nantinya akan kita ubah menjadi sebuah database. Jadi sebelum membuat data mentah ini ke dalam database, kita harus membuat data mentah ini menjadi lebih normal, karena data mentah ini masih tidak normal. Banyak data yang tidak memiliki ikatan satu sama lain. Jadi, dalam normalisasi data itu, kita memiliki 4 tahap. Pertama, UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, jadi langkah pertama itu kita akan lakukan UNF terlebih dahulu. UNF. Jadi, apa UNF itu? Nah, UNF itu kita akan mengubah data mentah yang ada, data yang berbentuk faktur, struk, atau gambar ini ke dalam bentuk tabel. Jadi, semua data yang tertera di faktur ini akan kita ubah ke dalam tabel. Jadi, kita buat dulu tabelnya. Dari nomor transaksi, pertama kita masukkan data yang dari header dulu. Nah, ini udah dari yang header kan. Lalu kita masuk ke bagian yang tengah. Itu ada kode satuan harga total. Lalu ada bagian footer. Nah, footernya itu ada jumlah item, potongan,
total total. Nah, lalu kita masukkan aja dulu datanya. Nomor 12. Kalau terus dua kita drop sampai 8. Terus sampai bawah, terus kita bisa lower tension program ke 4.0, terus program terus terus 4. Kita membentuk 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 11. Terus itu sama semua proses. Jadi kita berbeda harganya 150, 150, kita sama semua. Jadi kita copy aja ke bawah. Nah, bedakan kita salin sel. Nah, untuk potnya 0 total total 350.150. Jumlahkan 13 potongan 30% ini potongan 418.500 setotal 1.395.000. Total akhirnya 9
176.500. Sudah selesai, jadi kita coba kita rapikan. Kita buat tabel aja biar rapi. Lalu untuk yang kosong-kosong kita copy aja. Ini Pak dua. Copy. Lalu supaya dia tidak beda, kita cari cell. Lalu ini juga cell. Nah, jadi seperti ini bentuk dari normalisasi data tahap pertama, yaitu UNF, anormalisasi. Nah, dari anormalisasi ini akan kita normalisasikan lagi ke dalam 1NF, 2NF, hingga 3NF. Nah, selanjutnya berarti ada 1NF. 1NF ini ada beberapa tahapannya lagi. Pertama itu kita akan menghilangkan data yang bersifat perhitungan. Selanjutnya kita akan memisahkan data yang berulang dengan data yang tidak berulang. Dan yang ketiga itu kita akan menentukan primary key dan foreign key-nya. Dan yang terakhir itu kita bisa menambahkan beberapa informasi tambahan ke dalam tabel yang akan kita buat nanti. Tapi hal itu bersifat opsional jika diperlukan saja. Nah, jadi kita akan masuk pada tahap pertama, yaitu menghilangkan data yang bersifat perhitungan. Jadi, nah, hal ini kita 1NF ini dimulai dari bentukan UNF. Jadi kita perhatikan pada tabel UNF itu data yang berulang, data yang bersifat perhitungan. Nah, pertama itu ada nomor. Nomor ini kan dari 1 ke 2 itu bertambah 1. Terus juga ini juga bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, dan seterusnya. Jadi, ini bakal kita hilangin aja. Kita tandai. Nah, lalu ada nih, total juga, karena total didapat dari harga ditambah dengan jumlah. Lalu ada ini, nilai potongan. Nilai potongan itu didapat dari ini potongan subtotal dan total akhir. Nah, kemudian nih jumlah item. Jumlah item ini dapat dari item. Oke. Jadi kita punya 6 tabel yang bersifat perhitungan. 6 data. 6 data yang bersifat perhitungan. Jadi ini bakal kita hilangin. Jadi kita anggap sudah tidak ada lagi.
Lalu selanjutnya kan memisahkan antara data yang berulang dengan data yang tidak berulang. Jadi data yang berulang itu adanya dari nomor transaksi sampai user, lalu kita blok, copy, pindahkan ke setel. Lalu data yang tidak yang berulang lagi ada nih, port kita copy. Nah, selanjutnya oh iya, enggak pot tidak, karena kan kita ini punya dua pot ini potongan, terus ini juga ada potongan. Nah, potongan yang ini tuh potongan untuk nih, potongan ini itu untuk ke hasil jumlah keseluruhan dari item yang dibeli. Nah, sedangkan untuk yang potong ini itu hanya potongan untuk item yang dibeli. Satu item yang dibeli. Jadi pot ini tidak masuk dalam data berulang dan tidak termasuk dalam data perhitungan, karena kebetulan aja ini bernilai 0, jadi terlihat seperti data yang berulang. Nah, jadi kita copy aja, pindahkan ke bawah tabel yang berulang. Nah, jadi di sini kita sudah ada dua tabel. Nah, selanjutnya kita akan beri dia kedua tabel ini inisial. Kita beri dia inisial tabel transaksi header. Lalu ini kita buat tabel transaksi detail. Nah, ini sudah kan, kita sudah memiliki dua tabel dalam normalisasi data 1NF, yaitu tabel transaksi header dan tabel transaksi detail. Nah, kemudian sebelum memasuki ke normalisasi 2NF, 3NF, kita harus menentukan primary key dengan foreign key-nya. Nah, pada tabel transaksi header ini, primary key-nya itu terletak pada nomor transaksi. Kenapa? Karena nomor transaksi ini yang akan mempengaruhi oleh tanggal kode sales, pelanggan, alamat, tab, dan user itu dipengaruhi oleh nomor transaksi. Ini potongan kecil. Coba potongan kecil. Tanggal, kode sales, pelanggan, alamat, tab, user, potongan itu
dipengaruhi oleh nomor transaksi. Jadi, ini kita buat berperan sebagai primary. Selanjutnya, pada tabel transaksi detail. Tabel transaksi detail ini yang menjadi primary key-nya itu tentu kode itemnya. Karena nama item, jumlah satuan, harga, dan potongan itu dipengaruhi oleh kode item. Jadi ini kita buat primary key-nya. Nah, lalu kan sudah ada nih primary key, tabel transaksi header dengan transaksi detail. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menghubungkan kedua tabel ini agar bisa saling terhubung. Nah, tentunya kita akan menambahkan foreign key pada tabel transaksi detail. Jadi, data mana yang akan kita jadikan foreign key-nya? Itu data ini. Ini kita copy ke sini. Nah, jadi agar tabel transaksi detail terhubung dengan transaksi header, maka ini kita jadikan dia FK, foreign key dari tabel transaksi header. Nah, tapi kita lihat dulu nama item, jumlah satuan, harga dengan pot itu kan dipengaruhi oleh kode item. Namun kode item ini dipengaruhi oleh nomor transaksi, yang berarti nomor transaksi ini termasuk primary dari kode item. Nah, sehingga ini kita bisa dapat jadikannya sebagai primary juga. PK. Karena di kode item dipengaruhi oleh nomor transaksi. Sedangkan nomor transaksi tidak bisa mempengaruhi nama item, jumlah satuan, harga dengan pot. Sehingga dengan keadaan nomor transaksi yang menjadi PK dengan FK, maka itu disebut dengan composite key. Oke, selanjutnya itu menambahkan informasi tambahan yang diperlukan dalam tabel. Di sini, oke, saya akan menambahkan salah. Jadi ini kita buat ini jadi kode pelanggan. Terus ini menjadi nama pelanggan. Copy saja, sama aja. Nah, kode pelanggan. Nah, di kode sales kita bisa nambahkan
sales, terus tipe sales, atau bisa juga email. Sales, si pelanggan tidak perlu. Lalu departemen user departemen user ID. Like kalau tidak perlu kode dah. Jadi kita sudah menambah beberapa informasi tambahan. Selanjutnya itu kita akan membuat normalisasi data 2NF dan 3NF. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu tahapan dari 2NF dan 3NF. Jadi kalau 2NF itu kita akan menghilangkan partial dependency. Nah, kalau 3NF kita akan menghilangkan transitive dependency. Jadi gimana itu maksudnya? Nah, kita tulis dulu pada 1NF ini. Jadi partial dependency itu suatu atau istilah bagi atribut yang memiliki ketergantungan pada komposit key. Seperti pada tabel transaksi detail ini kan, nomor transaksi ini berlaku sebagai komposit key. Itu PK dengan FK. Nah, lalu ada juga primary key-nya. Itu PK kode item sebagai PK. Makanya atribut seperti nama item, jumlah, satuan, harga dengan pot itu termasuk dari partial dependency. Nah, jadi kita buat di sini berarti partial dependency-nya itu nih, nama item ya dari sini kode item akan berlaku sebagai PK. Lalu nama itemnya juga satuan terus harga
Jadi satuan ini kita masukkan ke dalam kode item termasuk dari partial dependency. Nah, kenapa jumlah ini tidak masuk ke dalam atribut kode item? Karena jumlah ini masuknya pada nomor transaksi. Jadi dia hanya akan muncul pada saat transaksi. Sedangkan untuk satuan ini kan dia identitas pada ini item. Sedangkan harga ini nilai dari tiap item yang ada. Kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya transitive dependency. Transitive dependency. Untuk transitive ini maknanya terdapat atribut yang tidak primary key itu terhubung dengan atribut primary key dan terhubung lagi dengan atribut yang tidak primary key. Seperti ini. Nomor transaksi ini kan bergantung pada kode sales, kode pelanggan, terus user ID itu kan bergantung pada nomor transaksi. Sedangkan nama sales, tipe sales, email sales itu bergantung pada kode sales. Nah, lalu nama pelanggan, alamat bergantung pada kode pelanggan. Begitu juga dengan potongan, tanggal itu bergantung pada nomor transaksi. Makanya itu disebut dengan transitive dependency. Jadi kita tulis saja di sini transitive dependency-nya itu terdapat ada dari kode sales. Kode sales. Kode sales itu terdapat sales itu sales. Lalu ada kode pelanggan ada terdiri alamat dan terakhir itu ada user ID. User ID itu ada dev dan departemen. Oke. Nah, jadi kita sudah menemukan data yang partial dependency dengan transitive dependency. Sehingga nanti kita akan mudah untuk melakukan normalisasi data 2NF dan 3NF. Langsung saja masuk ke normalisasi data 2NF. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau normalisasi data 2NF itu kita akan menghilangkan partial dependency-nya. Akan pisahkan. Nah, jadi ini kita coba kita copy dulu. Jadi kita pisahkan dulu tabel partial dependency-nya. Itu ada nama item, satuan, harga pot. Dari kode item. Item satuan
potongan potongan. Oh, ternyata potongan kita masukkan ke transaksi saja. Terus ini jadinya satuan dengan harga. Kita dapat coba kita dapat terus kita paste. Nah, ini oke. Ini pada item itu penting transaksi untuk menghubungkan antara double transaksi hasil dengan double. Nah, sehingga tabel yang partial dependency ini kita inisialisasi sebagai tabel item master. Sedangkan kode item yang ada di transaksi detail kita buat juga sebagai agar dia saling terhubung. Oke, jadi ini untuk normalisasi data 2NF. Selanjutnya normalisasi data 3NF. Kita copy lagi hasil dari tabel 2NF itu. Kita copy. Tekan sini 3NF itu kita akan menghilangkan transitive dependency pada tabel. Nah, jadi di sini transitive dependency itu terdapat pada tabel transaksi header. Jadi kita buat aja. Kita cut. Kita akan ke sini. Lalu yang itu kita supaya dia terhubung. Ya, lalu ini deklarasi alamat kita copy pindah sini. Lalu kode pelanggannya kita copy ke tabel header. Copy yang letaknya bisa potong. Lalu yang kita hapus saja. Lalu di sini kita buat inisialnya dari tabel sales start. Pelanggan ini tabel user. Nah, dan tentunya untuk dimilikinya itu sudah mengetahuinya itu dia di user ID pada tabel user, pada tabel pelanggan itu di kode pelanggan.
lalu pada tabel sales ada di kode sales. Salah. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan ke tiga tabel ini, tabel sales pelanggan dengan user, berarti kita jadikan di tabel transaksi figure itu sebagai event. Kan? User ID juga sebagai. Nah, jadi ini sudah selesai dari tahap UNF, 1NF, 2NF, hingga 3NF. Jadi hasil normalisasi data dari data faktur penjualan trigonal software didapatlah sebuah data normalnya, itu terbentuk 5 tabel yang terdiri dari tabel transaksi leader, tabel transaksi detail, tabel item, sales, pelanggan, dan user. Nah, nantinya akan kita buat sebuah IRD atau physical model menggunakan data modeler. Oke. Kalau gitu langsung saja kita buka data modelernya. Nah, di sini kita sudah berada pada tampilan data modeler yang berguna untuk membuat sebuah IRD atau physical model dalam basis data. Jadi kita akan menggunakan sebuah model logical terlebih dahulu untuk membuat sebuah entitas, kardinalitas, dan relasi antar entitas. Nah, jadi untuk membuat IRD-nya, kita menggunakan tabel relasi ini. Nah, kita akan lihat dari sini dulu agar mudah untuk membuatnya. Pertama kita buat entitas pertama, yaitu transaksi leader. Apply. Lalu kan dalam transaksi leader ini terdapat beberapa atribut nih. Nomor transaksi, tanggal, kode sales. Enggak. Nomor transaksi, tanggal, dan potongan. Jadi cara membuat atributnya itu kita di attributes. Lalu kita klik yang tambah ini. Kita buat nomor transaksi. Nah, IP datanya untuk nomor transaksi kita lihat dikarenakan ini merupakan kombinasi dari angka, huruf, dan karakter, maka kita buat via varchar. Nah, dengan lengthnya buat berapa ya? 25 aja cukup. Nah, lalu kita buat dia sebagai primary.
kita apply. Buat atribut selanjutnya itu tanggal. Kalau tanggal berarti otomatis CP datanya tidak mandatory. Coba lagi potongan 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 karena persen apa ya? Desimal, coba desimal deh, desimal mandatory. Oke, kita apply. Kalau udah selesai semua atributnya dan dimasukkan, kita apply, kita oke. Buat tabel yang kedua itu transaksi detail. Transaksi detail. Kita apply. Lalu kita buat atributnya. Itu terdiri dari nomor transaksi sebagai primary, lalu kode item sebagai primary dengan tipe datanya varchar. Itu salah, berarti harus menentukan tipe data dulu. Varchar, lalu kita buat primary. Saya nomor transaksi belum kita buat varchar. Lalu kita buat lagi jumlah ini tentunya adalah int berbentuk angka, mandatory. Terus potongan logikal kita buat desimal karena dia sama tadi kayak potongan desimal. Potongan opsional aja deh. Jadi kita apply, sudah selesai, oke. Lanjut lagi. Ada kode item, tentukan tipe data. Kok pakai kurung? Item. Mandatory. Satuan varchar setelah harga desimal harga double sales right. Atribut sales ada kode sales
Vector binary source vector lima. Aku pakai kurung 255 mandatory terus GP sales vector slashnya full buatnya 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 dan voucher buatnya option lain yang atributnya body orang pendidikan dua lalu ada perangkat perangkat lalu ada pajak lalu ada lagi terakhir user atribut user agent vector berapa ya yang mandatory apply oke. Nah, jadi ini kita sudah membuat 5 tabel dengan entity, dengan 5 entity dan atribut di dalamnya. Terus nanti akan kita buat relasinya. Jadi kita susun dulu. Letakkan transaksi model
Oke, untuk pertama itu kan di sini tabel item ini ya, tabel transaksi detail ini dia merupakan FK foreign key dari tabel item. Berarti untuk relasinya itu seperti ini. Dimana nah, satu item memiliki jadi satu transaksi detail itu dimiliki oleh satu atau lebih balik. Jadi satu transaksi detail itu dimiliki oleh satu item. Nah, sedangkan satu item itu dapat memiliki satu atau lebih transaksi, atau kalau bahasa lain memiliki dapat dibeli. Kita buatnya seperti ini sebagai option. Nah, jadi seperti ini. Satu item dapat terdaftar dalam satu atau lebih transaksi. Nah, begitu juga transaksi wajib ada satu item. Jika tidak adanya item, maka tidak adanya transaksi. Tidak adanya transaksi jika tidak adanya item. Begitu logikanya. Memiliki Nah, selanjutnya itu transaksi detail ke transaksi header. Jadi transaksi detail ini merupakan FK dari transaksi header. Ya, seperti ini. Oke.
Transaksi header dapat memiliki satu atau lebih transaksi detail dapat memiliki satu atau lebih transaksi header. Transaksi header ini satu ke mandatory. Right, oke. Untuk sales juga one to mandatory. Untuk user juga user one to mandatory. Nah, jadinya seperti ini. Satu pelanggan dapat memiliki satu atau lebih transaksi. Jika satu transaksi wajib dimiliki oleh pelanggan. Nah, itu juga untuk sales dengan transaksi header dan user dengan transaksi header. Nah, jadi seperti ini untuk bentuk dari ERD physical model yang telah kita buat. Nah, selanjutnya untuk membentuk ke relasinya, kita akan membuatnya di sini. Yang kita ambil dari tabel ERD yang kita buat. Caranya itu kita tinggal klik ini. Tinggal kita klik engine. Maka secara otomatis sudah terbuat tabel relasi.
Nah, jadinya kita sudah selesai untuk cuma yang kurang. Oh, nggak ada. Nah, jadi seperti ini untuk pembuatan IRD dan physical model yang kita buat menggunakan data modeler. Nah, selanjutnya itu nanti kita akan membuat DBMS atau Database Management System menggunakan Oracle MySQL. Nah, jadi seperti ini saja pembuatan normalisasi data serta pembuatan IRD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.